Para ummahat, para bunda, ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh saya buka pakai pantun, Bu? Baik. Mentari pagi bersinar hangat, semakin siang sinarnya semakin menyengat. Kalau betul kita umat Nabi Muhammad, maka jawab salamnya harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat betul ibu-ibu, insya Allah. Pergi bersafar di tengah malam, berangkatnya gelap-gelapan. Kalau dengar sambutan salam, insya Allah sudah pada sarapan. Kecuali yang puasa ya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bil Islam. Segala puji bagi Allah yang membimbing kita dengan cahaya Islam, wa akramana bil iman, yang memuliakan kita lantaran keimanan kita, wa faddalana bil Quran, yang mengistimewakan kita sebagai umat Islam dengan petunjuk Al-Quran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis syarif, innama bu'ithu mu'alliman, wa huwa Ibnu Majah, wa qala hadis hasan. Jamaah sekalian, ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, izinkan saya bermohon kepada Allah, semoga ibu-ibu semua, para bunda, para ummahat yang hadir maupun yang berhalangan hadir, semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah keimanan dan keislaman, diberikan kesempatan hidup yang lebih panjang untuk terus taat kepada Allah, diberikan nikmat sehat, sehat rohaninya, sehat jasmaninya, dan sehat kantongnya. Amin ya, kencang yang terakhir. Semoga pula diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan dalam menjalani majelis ilmu. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mulai kajian, ada 3 maklumat penting yang harus kita catat. Nah, kita hidup di era modern hari ini, ibu-ibu semua. Ternyata di era modern hari ini, di zaman yang serba canggih dengan teknologi ini, masih banyak fenomena stres. Fenomena stres modern. Pak Ustadz, apa itu stres modern? Apakah beda dengan stres masa lampau kuno? Jadi ada 3 catatan kita, ibu-ibu semua, terkait dengan fenomena stres di era modern ini. 1, dia kategori stresnya ringan. Stres ringan itu bagaimana Pak Ustadz? Ciri yang paling terlihat adalah sulit fokus, mudah lupa. Ada di sini, Bu. Sulit fokus, mudah lupa. Nah, itu gejala stres ringan, ibu-ibu sekalian. Iya, stresnya ringan. Ya.
Semakin berat beban hidup, ya, sehingga tadi kita lupa mau ngetik ini, kayaknya mau ngetik WA ini ke siapa, ngechatnya lupa dia. Karena sulit fokus, gampang lupa. Masuk yang kedua, tahapannya naik. Jadi tingkat stresnya tingkat menengah. Apa itu tingkat menengah? Cirinya, ciri yang paling terlihat, gampang tersinggung, mudah marah, ibu-ibu sekalian. Ya, ada di sini, insya Allah nggak ada. Ya, jadi gampang tersinggung, mudah marah. Ya, kalau di rumah ketemu suami marahnya double, jadi marah-marah. Nah, itu repot itu. Maka yang ketiga ada yang paling bahaya, ibu-ibu sekalian. Stres tingkat tinggi, stres berat. Bagaimana cirinya itu? Hidupnya senantiasa penuh dengan tekanan. Ya, banyak kebutuhan hidup, ya, kemudian banyak kebutuhan yang kemudian menjadikannya khawatir terhadap hidup masa depannya. Khawatir, gelisah, depresi, penuh dengan tekanan. Ada dua biasanya penyebabnya itu, ya. Jantungnya semakin kencang, dak dikduk, cuma dua sebabnya. Satu, karena orang yang biasanya dak dikduk itu, satu kalau sedang jatuh cinta. Nah, ini agak enak. Dulu masa-masa muda jatuh cinta sama suami, ya Bu. Itu kan dak dikduk, kencang. Yang kedua yang bahaya, jatuh tempo kalau punya hutang. Jatuh tempo ini orang bisa gawat juga kalau tidak ada anggaran untuk membayarnya. Maka stres berat ini, ya, semakin berat, mulai orang itu semakin susah tersenyum, susah tertawa. Akhirnya banyak diam gitu, kaku gitu. Jadi orang Islam tuh orang Islam yang kaku banget. Ya, banyak apa? Susah tersenyum, susah tertawa. Hidupnya penuh dengan tekanan. Esok mau makan apa, besok bagaimana nasib anak-anak, beras sudah habis, ya, apalagi tabungan tinggal sedikit, rekeningnya sudah mulai bocor, padahal awal bulan, ya. Jadi ibu-ibu sekalian, ya, stres berat ini kalau kemudian berlanjut, maka akan nanti timbul yang namanya apa? Gelisah yang berkepanjangan. Sehingga ibu-ibu sudah tidak lagi bisa menikmati hidup. Sampai pada akhirnya semakin berat, sudah ujung-ujungnya mulai senyum-senyum sendiri, tertawa sendirian. Nah, itu udah bahaya kalau udah level itu. Maka ibu-ibu sekalian, kita perlu bersyukur kepada Allah karena masih diberikan kesempatan hidup sehat. Bernafas secara gratis, oksigen Allah siapkan, ya. Makanya kalau ada yang lagi sakit, kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan. Yang lagi sempit, semoga diberikan kelapangan. Yang lagi sulit, semoga diberikan kemudahan. Dan yang paling utama, sehat-sehatnya terus terjaga. Tadi saya sebutkan sehat kantongnya, kencang aminnya. Saya sebutkan sehat juga jantungnya, sehat giginya, kolesterolnya juga sehat, gula darahnya sehat, asam urat. Ada di sini Bu yang pernah kena asam urat? Ada. Asam uratnya semoga turun. Dan ini ada rumusnya Bu. Ini hasil penelitian yang terbaru. Bahwa ternyata ada satu makanan tradisional Indonesia yang bisa menurunkan asam urat. Apa itu Pak Ustadz? Emping melinju digoreng. Pernah makan Bu? Emping melinju bisa ternyata bisa menurunkan asam urat. Turun dari mulut ke kaki nyut-nyutan. Maka kalau lagi kena asam urat, jangan makan emping melinju. Karena nanti dari mulut turun ke kaki. Mulutnya masih enak goyang-goyang lidah, menikmati renyahnya. Tapi kalau sudah sampai kaki nyut-nyutan, maka tanda-tanda mulai penyakit itu semakin berat. Maka ibu-ibu semoga sehat selalu Bu, amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita ingin mengkaji
satu tema penting berkaitan dengan peran para ummahat, peran bunda, peran ibu di dalam menyiapkan kader pemimpin umat. Tadi saya dari luar, kemudian saya masuk, ini masjid kita makin besar. Terakhir saya di masjid yang lama, ya, pergi umrah ke Mekah Al-Mukarramah, singgah napak tilas di Gunung Uhud, melihat pasukan jihad. Sudah lama saya keliling berceramah, baru ini diundang ke masjid baru, Masjid Baitul Jihad. Jadi alhamdulillah bisa ketemu ibu-ibu yang luar biasa. Hari ini insya Allah kita akan ngaji tentang peran bunda dalam menyiapkan kader pemimpin umat. Ini yang di request oleh Bunda Lisa, ya. Bunda Lisa yang mana, Bu? Belum datang, mudah-mudahan sehat selalu. Oh, sudah datang, Masya Allah. Mudah-mudahan berkah semuanya, keluarganya berkah. Bu, kalau kita mengkaji Al-Quran, di Al-Quran itu ada laki-laki, ada perempuan, ya. Laki-laki disebut min zakarin, perempuan unsa, perempuan. Jadi cuma ada dua, ya gender itu cuma ada dua di dalam Islam. Kalau dia laki-laki, nggak laki-laki, ya dia perempuan. Nggak ada di tengah-tengah itu, ya. Waria itu nggak ada di dalam Islam, ya. Yang ada laki-laki atau perempuan, perempuan atau laki-laki. Nah, kalau kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran, banyak ayat di banyak surah, pernah nggak kita melihat atau membaca tentang seorang perempuan? Kadangkala perempuan itu disebut al-mar'ah, sebagai istri. Kadangkala perempuan itu disebut sebagai al-um, seorang ibu. Jadi ada peran seorang wanita di dalam Al-Quran, ada perannya sebagai seorang istri, ada perannya sebagai seorang ibu, dan ada sebagai seorang kepribadian muslimah. Yang keempat, ada juga kadangkala di Al-Quran itu kita melihat ibu-ibu disifati sebagai ibu sosialita. Ya, jadi ayat-ayatnya banyak sekali. Coba kita sebutkan. Ibu-ibu kira-kira sebutkan 3 saja di Al-Quran yang menyinggung tentang ibu. Tentang ibu. Ada, Bu? 1, ibunya Nabi Musa alaihissalam. Ummu Musa, uminya Musa, Nabi Musa, ibunya Nabi Musa yang menghanyutkan anaknya ke sungai, bukan sungai Kemang, ya, sungai Nil. Ya, sungai Kemang waktu itu belum muncul. Ya. Kemudian ada juga seorang istri, Imro'ah, ya. Imro'ah, ya. Istrinya siapa, Bu? Istrinya Fir'aun, ya, istri Fir'aun, namanya Asia binti Mujahid, ya. Ada juga seorang ibu yang juga begitu luar biasa, namanya Maryam, yang lahir bisa melahirkan tanpa disentuh seorang laki-laki, sehingga Nabi Isa alaihi salam lahir tanpa seorang ayah. Hanya ada sepanjang hidup manusia cuma satu, namanya Maryam, Maryam binti Imran, ya. Maryam binti Imran. Yang lahir tanpa ayah hari ini banyak, ya. Tapi jelas itu berbeda dengan Maryam binti Imran, ya. Makanya satu-satunya wanita yang lahir, bisa melahirkan, bisa mengandung, bisa hamil, ya, tanpa ada sentuhan dari laki-laki, ya, cuma Maryam binti Imran, ya. Maka kita harus memotret dulu sebelum kita membahas tentang peran, ya, peran bunda dalam menyiapkan kader pemimpin umat, supaya umat itu, ya, kedepannya punya pemimpin yang bisa menjalankan, ya, keadilan,
pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyatnya, pemimpin yang bukan semisal Fufu Fafa misalkan. Jangan tersinggung Bu ya, karena ada beberapa jamaah itu kalau saya ngaji kemudian tersinggung, pulang meninggal ya, ajalnya datang, atau paling tidak meninggalkan masjid menuju rumah. Maka kita tidak sebutkan nama orang, tapi ada potret-potret yang hari ini potret itu diangkat ya. Maka seorang bunda, seorang ibu harus memastikan bahwa anak-anaknya merupakan kader yang akan memimpin umat. Bagaimana caranya? Kita potret dulu fenomenanya. Tadi kita sudah sebutkan potret para bunda dalam peradaban Islam yang begitu luar biasa. Satu, kita mulai dari Bunda Maryam binti Imran, seorang wanita yang lahir dari pasangan Imran dan Hana ya. Bahkan di dalam Al-Quran ada satu surah yang dinamakan dengan Ali Imran, keluarganya Imran. Maka ibu-ibu sekalian, begitu istimewanya Imran ini bukan seorang nabi, bukan juga seorang rasul, tapi karena dia orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dia sepupuan ya, dia termasuk iper-iperan dengan Nabi Zakaria ya. Jadi Hana itu punya istri, punya adik, adiknya itu diperistri oleh Nabi Zakaria. Singkat kisahnya, Hana ini mengandung, lahir punya anak namanya Maryam. Maryam ini kemudian tumbuh dan besar di Masjid Al-Aqsa, dipondokkan di Masjid Al-Aqsa. Yang kemarin lagi ngaji Al-Aqsa itu, yang hari ini Al-Aqsa lagi mencekam Bu, karena Zionis itu ya memang perusak ya. Orang-orang Zionis itu perusak, pembantai, penjajah, sampai hari ini statusnya masih sama. Meski sudah gencatan senjata, tapi mereka masih terus merusak, bikin proyek bawah Masjid Al-Aqsa itu, bikin terowongan-terowongan bersejarah mereka yang lama-kelamaan sudah mulai roboh ini Masjid Al-Aqsa ya. Maka harus kita jaga terus itu, kita kawal perjuangannya sampai benar-benar merdeka. Maryam di sana dipondokkan oleh ayahnya, oleh ibunya, diasuh langsung oleh pamannya yaitu Nabi Zakaria. Singkat kisah, Maryam tumbuh sebagai anak, sebagai seorang santriwati gitu. Tumbuh dia penuh dengan ketaatan, beribadah kepada Allah. Luar biasa topnya, sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa, dan termasuk wanita yang paling menjaga kesucian dirinya. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, bisa hamil. Tuh, hamil, diberikan oleh Allah ilham, kemudian akan mengandung. Malaikat Jibril menyampaikan, engkau akan mengandung nanti punya anak, yang anak itu kelak menjadi Nabi Isa alaihissalam. Maka singkat kisahnya, masyarakat bingung, Bani Israel pada masa itu bingung. Kemudian apa yang terjadi? Menuduh Maryam melakukan perzinahan. Tuh, memang hari ini gosip itu dari zaman Bani Israel sudah ada Bu ya. Apalagi hari ini, karena ada hari ini orang-orang yang cukup, oh saya memang sih hamil ya, nggak ada bapaknya ini. Nah, terus bapaknya siapa? Gosip kemana-mana. Nah, jadinya timbul kerusakan karena gosip ya. Nah, termasuk di zaman Bani Israel. Akhirnya apa? Maryam mengisolasi diri sampai kemudian lahir Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa dilahirkan oleh Bunda Maryam. Ketika kembali Maryam, kembali ke kampungnya, kembali ke orang tuanya, masyarakat berkeliling semua. Bani Israel berkeliling, karena Bani Israel ini orang yang paling kritis, orang yang paling punya critical thinking, karena mau mikir. Mereka orang pintar, Bani Israel. Yahudi itu orang pintar Bu, selalu mikir hidupnya. Akhirnya mereka bilang, wah kamu ini bagaimana? Kamu ini dari keluarga orang soleh, bapakmu itu Imran orang soleh, ibumu itu bukan pelacur.
Nah, ini nanti direkam, kalau mau baca kisahnya ada di Quran surah Maryam. Di ayat 28-nya mulai 28, 29. Sampai pada akhirnya Maryam diberikan oleh Allah wahyu untuk apa? Untuk menginstruksikan, memerintahkan anaknya yang masih bayi itu bisa bicara. Nyuruh anaknya, kamu tanya saja tuh sama anak saya. Karena orang banyak tuduh fitnah. Maryam katanya sudah melakukan perzinahan, kemudian punya anak tanpa bapak, begitu. Maka kemudian apa yang terjadi? Nabi Isa alaihissalam yang masih merah pada masa itu, belum ada beberapa bulan dalam satu riwayat, tapi bisa ngomong, bisa bicara. Apa kata Nabi Isa? Nabi Isa alaihissalam yang memberikan satu statement, qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis shalah waz zakah ma dumtu hayya wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran saqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Jadi Nabi Isa itu ngomong sambil jelas, inni abdullah, sesungguhnya aku ini hambanya Allah. Kaget orang-orang, mana mungkin anak kecil bisa ngomong. Nah, itu nanti ada kisahnya di surah Maryam di ayat 28, rangkaiannya sampai ayat 38-nya, 36 dan 38. Tapi itulah mukjizat Nabi Isa menegaskan, saya ini hamba Allah. Aku diberikan oleh Allah kitab, wahyu berupa Injil itu. Kemudian aku dipilih menjadi seorang nabi yang dalam hidupku penuh dengan keberkahan. Yauma wulidtu, saat aku dilahirkan berkah, sampai kemudian aku hidup berkeliling di muka bumi berkah. Wafatnya juga dalam keadaan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku diperintahkan oleh Allah untuk sholat, untuk zakat, untuk berbakti kepada kedua orang tua. Akhirnya guncang pada masa itu, Bu. Anak bayi bisa ngomong. Di sini ada yang punya anak bayi, Bu? Ada Pak Ustadz, anak bayi di rumah cucu saya. Ya. Kalau saya punya anak bayi, Bu, 10 bulan, bayi saya nomor 7. Anak kami nomor 7. Ya. Jadi kalau kita memotret ibu-ibu itu, ibu-ibu memang luar biasa. Beneran luar biasa. Saya lihat sendiri, ya, bagaimana emak kami dulu membesarkan kami, anaknya banyak juga. Kemudian istri saya besarkan anak-anak saya yang 7 orang itu sendirian. Sendirian besarkan. Saya lihat dari situ, saya punya kesimpulan, memang ibu-ibu itu kalau dalam mengasuh anak, mulai dari hamil, mengandung, melahirkan, meregang nyawa, sampai menyusui, itu ibu-ibu luar biasa. Luar biasa. Maka dipotret, ya, di dalam Al-Quran banyak memotret keluar biasaan ibu-ibu. Kalau bapak-bapak, dia biasa di luar, Bu. Kalau ibu-ibu luar biasa, bapak-bapak biasa di luar. Ya, ada yang kerja cari nafkah, ada yang kerja, ada bisnis dan seterusnya. Maka kalau rumah tangga itu mau lapang, mau enak, konsepnya harus bikin workshop dalam rumah tangga. Apa itu workshop, Pak Ustadz? Kalau suaminya lagi bekerja, istrinya bolehlah soft, belanja. Maka awal-awal nikah, ya kan, biasanya mah dulu awal nikah sering papa anterin ke swalayan. Oh, sekarang ya udah nggak zamannya lagi ke swalayan, sekarang online soft. Pulang suaminya mah lagi ngapain? Bentar ya, ini lagi pesan online, lagi COD. Bentar ya, lagi, tiap hari begitu. Ya, karena akhirnya suaminya agak jengkel, marah. Tapi karena ibu-ibunya pintar, sudah ngaji di Baitul Jihad, ya kan? Maka ibu bilang, ya udahlah, rumah tangga ini kita konsepkan workshop saja. Apa itu, mah? Kalau ayahnya works, ibunya soft, ibunya belanja, jadi enak, ya. Maka Maryam
pada masa itu guncanglah sekitaran ya Bani Israel, Palestina itu, karena Nabi Isa itu besar dan tumbuh di Palestina. Ya. Guncang di sana, keajaiban seorang anak bayi bisa ngomong. Maka di dalam Islam ada 3 kisah ibu-ibu sekalian. Ini sahih ya, sanadnya sahih. Yang satu diriwayat Imam Muslim dan Bukhari dan Muslim. Ada 3 anak dalam peradaban Islam yang bisa ngomong. Satu, Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua kisahnya Juraiz. Seorang Juraiz yang dia nanti ketika sholat ibunya datang, dipanggil ibunya nggak nyahut. Padahal dia sholat sunnah. Ibunya kecewa. Akhirnya ibu berdoa, ya Allah, ini anak saya hebat sekali dia ibadahnya, tapi sama saya nggak memenuhi panggilan saya. Akhirnya ibunya bilang suatu saat semoga anak saya itu diarak, di keliling kampung ketemu sama pelacur dia. Nah, jadi ini pelajaran juga, ibunya Juraiz salah juga. Kenapa? Karena kalau sejengkel-jengkelnya seorang ibu jangan sampai berdoa yang buruk buat anaknya. Benar kejadian, suatu ketika ada seorang pelacur datang ke tempat peribadatannya Juraiz. Jadi Juraiz ini kan seorang rahib ahlul ibadah, abid gitu ya. Datanglah ke tempatnya ibadah dia, menggoda Juraiz. Tapi Juraiz ini karena imannya kuat, ibadahnya kuat, nggak goyah. Akhirnya pelacur ini putus asa. Pelacur ini memutuskan untuk berzina dengan penggembala kambing yang tinggal sebelahan dengan Juraiz. Maka kemudian apa yang terjadi? Hamil itu pelacur, kemudian punya anak, diumumkan, oh saya lahir anak ini anak si Juraiz. Bani Israel pada masa itu, karena Juraiz ini hidup di eranya Bani Israel, kaumnya Nabi Musa. Maka Juraiz ini kemudian apa? Ya, dipanggil di sidang sama masyarakat. Masyarakat kita ini memang hebat. Dari zaman dulu hebat. Makanya pesan guru kami, ini Bu, mahal ini pesan mahal. Jangan pernah menghukumi orang dari apa yang hanya kita lihat, dari apa yang hanya terdengar di telinga kita, tanpa kita minta klarifikasinya. Jadi penting ini, jangan sampai kita mudah menghakimi orang lain tanpa kita mengetahui alasannya. Suatu ketika ada orang mencuri nasi di warung, kita hukum langsung dia. Padahal karena memang dia saat itu laparnya luar biasa, nggak punya uang, sudah datang ke Masjid Baitul Jihad, tutup, nggak ada orangnya. Jadi minta nasi, nggak ada. Tapi bukan Baitul Jihad Pak Ustadz, Baitul Jihad ada terus orangnya kok. Ya, standby terus orangnya. Jadi kadangkala ya ada sebagian orang yang nggak bijaksana sehingga mudah menghakimi orang lain hanya dari apa yang dia dengar. Menghukumi orang lain hanya apa dari yang dia lihat. Mestinya jangan begitu. Ya, makanya termasuk Juraiz ini korban ini. Si Juraiz ini ahli ibadah, korban daripada ya penghakiman masyarakat Bani Israel pada masa itu. Akhirnya diarak keliling kampung, dipukulin, sampai terakhirnya Juraiz ini mau membuktikan, tolong kasih saya kesempatan untuk membuktikan itu bukan anak saya gitu. Ya. Jadi memang Juraiz ini akhirnya apa? Dia ambil wudhu, dia izin sholat 2 rakaat. Setelah sholat dia pegang bayi itu. Kamu ngomong, bayinya ngomong, saya anaknya si penggembala kambing, bukan anaknya Juraiz. Tuh. Maka pada itu akhirnya masyarakat, gitulah kalau bahasa kita ini. Kenapa tadi mudah menghakimi orang? Ternyata bukan anaknya si Juraiz. Sementara provokasi dari pelacur mengumumkan ini anak kami dengan Juraiz loh gitu. Jadi warga geger, Juraiz selama ini taat ibadah, rajin sholat, dia menyembah sama Allah itu di biaranya gitu ya, di tempat dia beribadah itu. Masyarakat selama ini sok suci padahal nggak kayak itu gitu. Ya, masyarakat biasalah guncang, geger. Tapi ternyata Allah berikan keajaiban, Juraiz terselamatkan karena bayinya
bisa ngomong, ibu-ibu sekalian. Itu kisah yang kedua. Kisah yang ketiga di dalam Al-Quran maupun kisah di dalam tafsir-tafsir para ulama, ada bayi yang satu lagi bisa ngomong. Tadi satu Nabi Isa, dua Jures, ya anak penggembala dengan anak pelacur itu. Yang ketiga ada yang tahu, Bu? Ayo, hadiahnya umroh. Habis kuotanya. Ada yang tahu, Bu? Ada yang tahu? Yang ketiga kisahnya Masitoh. Masitoh ini seorang wanita yang hidup di eranya Fir'aun. Ya. Eranya siapa, Bu? Era rezim Fir'aun. Rezim yang sontoloyo pada masa itu. Karena anak-anak dibunuhi. Ya. Jadi setiap ada anak yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, dibunuhi. Maka apa yang terjadi? Nabi Musa mampir, dihanyutkan sama ibunya Musa lewat Nil, diambil sama, dipungut, ya masuk kemudian ke tempat yang memang Allah sudah skenariokan. Sampai ke rumahnya Fir'aun, dipungut, dirawat, dibesarkan sama Asyah binti Muzahib. Maka kemudian di sana, di dalam istana, ada namanya Masitoh, seorang tata riasnya, putrinya Fir'aun. Maka Masitoh ini punya anak 4 orang. Tidak disebutkan siapa suaminya, apakah dia statusnya janda atau tidak pada masa itu. Tapi yang jelas Masitoh ini beriman kepada Allah. Dia tidak mau menuhankan Fir'aun. Karena pada masa itu orang diminta untuk Tuhan kami Fir'aun. Semuanya diminta begitu. Seolah-olah Fir'aun ini menjadi Tuhan memang. Dan dia berkata kan, Ana rabbukumul a'la. Ya. Maka Fir'aun ini raja yang bengis, yang kejam, yang ngaku Tuhan gitu. Ya. Dia rupanya punya tata rias di istananya, punya seorang tukang sisir kalau bahasa kita. Tukang sisir, ya tukang make up anaknya Fir'aun dengan istri yang lain, selir-selirnya, bukan dari Asia ya, karena dari Asia nggak punya anak Fir'aun. Ya. Asia ini wanita yang suci, termasuk yang merawat Nabi Musa hingga tumbuh besar, sosok yang luar biasa. Nah, Masitoh ini punya anak perempuan, akhirnya disidang sama Fir'aun. Ya. Akhirnya apa? Apakah benar kamu tidak menuhankan aku, kata Fir'aun. Benar. Karena Tuhanku dan Tuhanmu, hai Fir'aun, adalah Allah, kata dia. Itu kuat tauhid. Maka nanti kita, Bu, ngaji tentang peran Bunda dalam menyiapkan kader umat itu memang basisnya harus tauhid. Ya. Saya di beberapa tempat sudah mulai menggalakkan kajian menjadi ahli tauhid, ini penting. Karena hari ini banyak orang hidup kalau tidak kuat tauhidnya, nggak punya sandaran. Bersandar pada harta, harta akan habis pada masanya. Bersandar pada jabatan, habis periodenya ganti. Bersandar pada suami, suaminya mati, selesai. Bersandar pada ilmu, ilmu kita nggak banyak. Ya. Tapi bersandar sama Allah, Allah maha hidup, maha kaya, maha segalanya. Itu perlu tauhid. Ya, maka termasuk si Masitoh ini bertauhidnya kuat. Akhirnya diuji sama Allah. Karena tauhidnya kuat, tauhid butuh ujian, Bu. Ya, namanya hidup butuh ujian. Nah, ujian tauhid itu apa? Nyata. Masitoh dihadapkan anak-anaknya, kamu kalau nggak mau ngakui saya sebagai Tuhan, kata Fir'aun, maka anakmu akan saya bunuh satu persatu. Satu persatu dimasukkan apa? Tempat wadah besar berisi air panas, masuk ke dalamnya. Anak pertama lewat, meninggal. Syahid. Anak kedua sama juga syahid. Anak ketiga dimasukkan juga syahid. Nah, anak yang keempat ini masih balita, masih menyusui, ibu-ibu sekalian. Belum bisa ngomong. Ya, anaknya masih itu anak yang paling disayang, karena ibu-ibu itu biasanya lebih sayang sama anak yang paling kecil, karena anak paling kecil itu masih dalam penyusuan, itu sangat luar biasa sayangnya. Nanti kalau gede sedikit mungkin sudah dimarah-marah. Biasanya gitu ya, Bu. Punya anak masih kecil dirawat, ditimang-timang. Nanti udah mulai dia gede sedikit, mulai banyak aktivitasnya, sudah mulai masuk remaja, itu mulai dimarah. Apalagi kalau nggak sholat, boleh dipukul. Ya. Jadi pendidikan Islam itu pendidikan yang praktis.
Ya, jangan dipukul Pak Ustadz, nanti anak ngelapor polisi. Wah, ini nggak benar. Ya, anak durhaka. Ya. Makanya dalam Islam itu pendidikan sudah diatur. Beruntung kita jadi orang Islam, Bu, karena setiap aktivitas hidup di dunia ada petunjuknya dalam Islam. Maka ibu-ibu sekalian, Mas itu akhirnya diuji anaknya yang keempat ini, yang balita, mau dimasukkan apa tidak. Saya beri kesempatan, kata Fir'aun. Ya, dialognya seperti itulah. Berikan kesempatan, akhirnya apa? Anaknya ngomong, wahai ibu, kita berada di atas kebenaran, di atas tauhid kepada Allah, maka nggak apa-apa kalau kita mati. Tuh anak bayinya ngomong. Maka ini geger seistana pada masa itu, kaget. Loh, anak balita kok bisa ngomong dengan suara yang tegas, komit dan tauhid. Akhirnya apa? Wafatlah Mas Ito dan anak keempat anaknya itu sebagai orang yang beriman, tauhidnya kokoh. Maka direkam di dalam kitab-kitab literasi Islam, ya, potret para bunda yang hebat seperti itu, tauhidnya kuat, ya. Termasuk Bunda Khadijah. Bunda Khadijah ini istri biologis sekalipun istri ideologis Nabi, karena saat Nabi diangkat menjadi Rasul, dia berkorban untuk membela dakwahnya Nabi. Khadijah, makanya istri yang paling disayangi oleh Rasulullah, Bunda Khadijah. Dan Rasulullah nggak poligami ketika sama Bunda Khadijah. Punya anak beberapa banyak, ya. Anak yang paling terkenal, ya, 2 diantaranya diperistri oleh Utsman, Ummu Kulsum dan Ruqayyah. 1 yang dipersuntik sama Imam Ali bin Abi Thalib, yaitu Bunda Fatimah. Maka Khadijah ini, ya, sosok wanita yang pejuang, memperjuangkan agama Allah, ikut dakwah, mendukung suaminya, punya harta sebagai seorang juragan kaya pada masa itu, mendukung dakwahnya Nabi, menyebarkan tauhid. Jadi istri yang hebat itu bukan sekedar istri yang enak-enakan di rumah, bukan, Bu. Tapi istri yang mau berjuang untuk mendukung suaminya jadi orang baik. Suaminya belum ke masjid, ingatkan ke masjid, ya ke masjid lah ya. Mumpung masih hidup, sampai mati, jangan nunggu mati baru ke masjid. Digotong-gotong, nyusahin orang. Selama hidupnya nggak pernah ke masjid. Anak-anak kita diingatkan, nak, ke masjidlah kau, nak, mumpung masih kecil, ya, masih sehat. Mumpung masih kecil sampai tua, jangan nunggu tua baru datang ke masjid. Nah, itu ibu yang hebat itu seperti itu. Ibu yang akan melahirkan kader-kader pemimpin umat, ibu-ibu yang punya mental-mental pejuang. Maka disorot dalam sorotan ini ada 5 ini. 1, tadi Bunda Maryam, perjuangannya luar biasa membesarkan anak Nabi Isa itu. Orang yang menjaga kehormatannya, tumbuh dalam ibadah, tumbuh dalam pondok Al-Aqsa yang begitu luar biasa. Khadijah juga sama, Bunda Khadijah. Bunda Aisyah, ya, terkenal sebagai istri yang paling cerdas dan mencintai ilmu, rajin ngajar ilmu. Nah, jadi kalau bunda-bunda yang cerdas itu harus cinta sama ilmu, karena tidak ada kebaikan bagi seorang ibu yang jauh dari ilmu. Nggak ada itu kebaikannya. Nggak akan bisa melahirkan pejuang Islam, nggak akan bisa melahirkan kader pemimpin umat kalau tidak ada ilmunya. Ya. Kemudian yang keempat, ya, bunda semua yang hadir di Majelis Baitul Jihad, saya masukkanlah dalam potret peradaban Islam. Kita sedang mencoretkan tinta kita ini, Ibu sekalian. Bahwa ini kita ngaji ini bukan sekadar ngaji, tapi apa, harus ada misi yang kita bawa setelah ngaji. Bagaimana anak-anak kita, cucu-cucu kita menjadi pemimpin-pemimpin umat di masa mendatang. 2045 ada di depan mata. Saya sudah siapkan 7 anak saya untuk menyambut itu, bonus demografi. Nah, ibu-ibu sama-sama kita siapkan. Agar apa? Agar ke depan negeri Indonesia yang kita cintai ini, ya, makmur rakyatnya, sejahtera masyarakatnya, bahagia umatnya. Ya itu. Jadi keadilan, kesejahteraan bisa dirasakan oleh semua. Sehingga beribadah kepada Allah makin hari makin khusyuk. Ya. Termasuk tadi yang kelima yang kita potret, ada bundanya Nabi Musa, karena dia diperintahkan oleh Allah nurut
suruh alirkan anaknya di sungai, wah nurut. Karena memang apa? Karena memang yakin sama Allah. Ketika Allah perintahkan, Allah tidak akan telantarkan. Akhirnya dipungut sama Asiyah binti Muzahib. Ya, kemudian tadi ada singgungan dengan Masitoh. Maka ibu-ibu sekalian yang berbahagia, sebelum kita membahas tentang tema menyiapkan kader, ya, pemimpin umat, kira-kira apa sih peran para bunda? Maka kita harus profiling dulu. Wanita yang seperti apa yang bisa menyiapkan kader pemimpin umat? Apakah setiap istri? Belum tentu. Apakah setiap ibu? Belum tentu. Berapa banyak ibu yang durhaka terhadap anaknya? Ibu yang durhaka terhadap anaknya. Saat tahun 2008, saya waktu itu masih di Lampung. Saya pernah ketemu bayi masih merah, Bu, di pinggiran jalan dekat kampus Malahayati, Jalan Pramuka, masih ingat saya, di Bandar Lampung. Ya. Itu anak dibungkus hujan, nggak tahu siapa ibunya, tega seperti ini, masih merah. Akhirnya kita nggak tahu lihat apa itu bungkus, anak. Kita bawa sama teman, bawa rumah sakit untuk kemudian mendapatkan perawatan karena masih baru lahir. Saya dari situ kemudian waktu berapa tahun yang lalu, 2008 itu, saya sampai bilang, kok ada ibu sedurhaka ini sama anak? Ya, anak nggak berdosa itu kan kalau nggak diambil akan berbahaya, kena hujan, ya mungkin berhenti bernapas dan mati. Maka ibu-ibu, ya, yang bisa menyiapkan kader pemimpin umat itu, Bu, ya, ibu-ibu yang profilnya jelas. Kita profiling dulu, yang seperti apa standar ibunya. Atau jangan-jangan ya semua ibu hari ini ya mempunyai andil besar karena yang lahir generasi Fufu Fafa tadi. Atau jangan-jangan ibu-ibunya lalai mendidik anak-anaknya karena sibuk dinas, kerja di kantor dan seterusnya. Maka sebelum kita kaji tentang peran ini, kita ingin dulu ya masuk kepada profil wanita solehah. Jadi karena ibu ini merupakan peran, ya, ya. Jadi di situ harus kita profil dulu. Standar ibu seperti apa yang bisa mengkader pemimpin umat? Maka jawabnya cuma satu. Ya, ibu tenang-tenang aja, kita ngajinya nyantai aja ya Bu. Nanti saya kasih PDF-nya ke ibu semua. Saya titip nanti ke Ibu Dalisa ya. Maka profilnya yang pertama harus wanita solehah. Ibu yang benar harus berangkat dari wanita yang soleha. Makanya kalau kita ngaji tentang tarbiyatul aulad, tentang pendidikan anak fil Islam, di dalam agama Islam, itu persiapannya ya dimulai dari mencari istri. Ya. Makanya yang sudah menjadi istri, Bu, upgrading kita, tingkatkan kesolehan kita kepada Allah. Ya. Dalilnya di mana Pak Ustadz? Ada Quran surah An-Nisa di ayat 34. Ya, karakternya jelas di sana. Fassolihatu qanitatun. Sifat yang pertama qanitat. Apa itu qanitat? Taat pada Allah dan Rasulnya. Jadi wanita yang soleha, ibu-ibu yang bisa mengkader nanti punya anak, dia kader anaknya menjadi pemimpin umat. Itu syarat yang pertama, ibunya harus punya sifat ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Allah perintahkan sholat, sholat dia. Perintahkan tutup aurat, tutup aurat. Ya, jadi taat, penuh dengan ketaatan kepada Allah. Itu perempuan yang soleha, ibu yang soleha. Kemudian yang kedua karakternya hafizatun lil ghaib. Mampu menjaga kesucian dirinya, kehormatan dirinya, dan mampu menjaga harta suaminya saat suaminya tidak di rumah. Ya, maka ini potret perempuan itu adalah penguasa di rumahnya. Maka kata Nabi, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Ya, wa kullukum mas'ulun an ra'ayatihi. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya.
Maka seorang istri di rumah itu sebagai ratu, ya, sebagai ratu, santai-santai aja suami kerja, setiap bulan setoran gitu kan, enak bu, ya. Nanti suaminya kemudian dia menjadi manajer di rumahnya, menjadi ratu di rumahnya. Makanya dulu para ummahat dulu itu di rumah benar-benar menjalankan fungsi yang maksimal sebagai seorang wanita soleha. Wanita soleha ini perannya kalau dia istri berarti menjadi istri soleha buat suaminya. Istri yang soleha kemudian lahir anak-anak dari pasangan antara suami dan istri, maka dia akan menjadi ibu-ibu, para bunda, para ummahat yang mampu mengkader pemimpin umat. Maka pemimpin umat itu tidak lahir dari rahim-rahim kecuali dari ibu-ibu yang soleha. Dari seorang pelacur mustahil lahir kader pemimpin umat. Dari seorang wanita yang tidak pernah menutup aurat semasa hidupnya, nggak pernah sholat, mustahil dari rahimnya lahir pemimpin umat. Maka kalau nanti hari ibu tanggal 22 berapa? Desember. Coba kita ingatkan anak kita, wahai anakku, rahim ibu ini terlalu suci untuk melahirkan Anda sebagai pejuang, sebagai orang baik. Maka jangan jadi anak yang jahat. Wahai anakku, Anda kalau jadi pejabat, ibumu melahirkanmu ini dengan ketulusan karena Allah, maka jangan kau jadi anak yang korupsi. Ingatkan pesan itu. Itu lahir pemimpin nanti, pemimpin umat lahir. Maka bahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengapresiasi bu. Karena saking luar biasanya ibu-ibu, ya di dalam Al-Quran ini ibu-ibu memang istimewa sekali. Ada satu surah namanya An-Nisa, surah perempuan. Nggak ada surah Ar-Rijal laki-laki, samping dulu. Karena hebat-hebat ibu-ibu itu hebat. Maka kata Nabi dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ya, bahwasannya hadisnya, ya, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha wa khairu mata'id dunya, dalam riwayat lain disebutkan al-mar'atus salihah. Ya, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dunia itu perhiasan dan sebaik-baik hiasan nah ibu-ibu yang solehah. Jadi kalau suami, ya, punya perhiasan emas, dia pergi ke toko emas nih bu, tukang emas, Pak, saya beli emas 100 gram untuk dihadiahkan ke istri saya. Ikhlas bu nerimanya? Ikhlas bu? Ikhlas. Insya Allah nerima ikhlas. Hebat ibu-ibu. Ada yang gak ikhlas kalau dikasih suami? Ya ibu-ibu soleha harus ikhlas ya bu. Ya kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa gitu bu. Maka apa? Suami belikan, datang ke toko emas, beli emas, dikasih emas. Tapi suami kalau kemudian, ya, membeli istri yang soleha, nggak dijual di toko emas. Ya, jadi istri soleha itu istimewa. Ya. Makanya kata Nabi, sesungguhnya dunia itu hiasan. Dan sebaik-baik perhiasan di dunia, wanita soleha. Bahkan bukan hanya di situ nih bu. Ibu misalkan lagi sakit, sehingga nggak bisa sholat malam. Ibu jarang puasa Senin Kamis, karena ada lagi diuji sakit misalkan. Maka Nabi SAW memberikan satu hadis yang apabila hadis ini diamalkan, ibu bebas mau masuk surga dari pintu mana saja bu, bebas. Nabi SAW bersabda, idza shallatil mar'ah khamsaha, bila seorang wanita, seorang istri itu selalu menjaga sholat 5 waktunya, sholat wajib aja bu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, udah itu saja. Misalkan nggak pakai sholat tahajud, nggak pakai sholat sunnah duha, ya. Wasomat syahroha, dan sholat, ya, sholatnya udah bagus yang 5 waktu, masuk bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan.
Artinya nggak puasa Senin Kamis, nggak puasa Daud, nggak puasa Ayyamul Bid gitu ya. Tapi dia puasa wajib saja. Wa hafizat farjaha, dan bisa menjaga kehormatan kemaluannya saat suaminya tidak ada. Ya. Jadi nggak selingkuh. Ya. Hari ini banyak perceraian, angka perceraian Jawa Barat meningkat, Bu. Saya sering dapat konsultasi, rata-rata rumah tangga itu cerai. Banyak rumah tangga cerai. Ya, ada dua sebab. Karena istrinya tidak sabar dengan suami, karena suaminya tidak mampu memberikan menjadi qoam bagi istrinya. Akhirnya rumah tangga berantakan, angka perceraian tinggi. Maka ibu-ibu yang punya anak perempuan, saya titip pesan, Bu. Saya karena sering dimintai tolong sama jamaah itu menjodohkan. Alhamdulillah sudah sukses sekarang, banyak yang sudah sukses. Saya cuma punya 4 kriteria. Saya bilang, kalau ibu punya seorang anak yang sudah siap untuk nikah, seorang akhwat, maka kalau cari mantu laki-laki harus ada 4 syarat. Kenapa kok mantu laki-laki, Pak Ustadz? Ya karena saya laki-laki punya pengalaman. Ya. Yang pertama, cari seorang laki-laki yang soleh, beriman. Dia ngerti hidup ini ya mau ngapain, untuk apa. Bahkan ketika dia mau memutuskan nikah, dia ngerti rumah tangganya mau dibawa kemana, apa motifnya berumah tangga, jelas semuanya. Orang soleh. Yang kedua, ya kalau mau cari menantu, ini perhatikan betul, Bu. Sholat 5 waktunya diperhatikan. Pilih yang paling utama, yang rajin sholat 5 waktu di masjid, di awal waktu berjamaah. Itu insya Allah ya, itu akan membahagiakan anak perempuan ibu. Itu mantu idaman. Yang ketiga, sudah dia sholat, dia rajin sholat 5 waktu tadi di masjid, dia dermawan, gak pelit. Tuh ibu kebayang ya, kalau sampai anak kita ya, atau kita punya menantu laki-laki pelit, medit, bakhil, bahagia nggak kira-kira anak kita, Bu? Enggak. Ya, ibu punya suami kan dermawan, makanya bahagia. Kalau suaminya pelit, dikasih uang belanja, mah ini uang belanja sebulan berapa, Pak? 2 juta ya, mah. Cukup apa, Pak? 2 juta. Cukup. Nanti pekan pertama kita masak rendang. Pekan kedua kari. Pekan ketiga sop dalam bentuk mie instan. Nggak sehat, tuh. Ya. Kenapa? Padahal gajinya gede, gajinya 2 digit misalkan. Iya, ngasih istri pelit, nggak happy istri. Saya paham semua ibu-ibu itu kalau dikasih banyak aja senang, ya. Kenapa dikasih sedikit gitu ya, Bu? Ya, makanya saya di mana-mana kalau ngaji kaum bapak saya bilang, Pak, mau bahagiakan istri, ya gampang syaratnya. Kasih saja uang belanja berlebih, belum habis kasih lagi. Itu insya Allah istri juga senang. Ya, istri senang. Kalau istri lagi marah, tenang saja, Pak, santai, dingin saja. Nanti bawakan, mama, ini iPhone baru gitu ya. Wah, istrinya pasti senang gitu. Marahnya sebentar, habis itu pulih. Karena apa? Karena merasa disayang sama suami. Karena suaminya dermawan. Sama cari menantu, Bu. Kalau bisa selektif, yang dermawan. Apa tanda-tandanya, Pak Ustadz? Kalau datang ke rumah nggak tangan kosong. Iya kan? Datang ke rumah itu tanda orang biasanya dia mulai bawa ini. Kenapa? Dalam Islam ada istilah hadis Nabi, tahadu tahabbu. Saling memberi hadiah. Kalau dia datang bawa ini untuk calon ibu mertua, misalkan dia datang ini jenguk calon ayah mertua, dibawainya ayahnya gamis yang bagus, ya kan, dia diajak, kemudian ibunya dibawain buah spesial. Ini calon mantu idaman ini, Bu. Ya. Harus diperhatikan nih. Yang keempat, jangan yang perokok. Jangan yang perokok. Gak enak, Bu. Nanti cucu kita, dia merokok depan anak kita, repot. Ada suami yang masih merokok? Ada di sini? Kalau ada, saya usulkan ke ibu-ibu. Yang masih suaminya merokok, bilang sama suami, ya Pak, berhentilah kau merokok. Ya. Jangan sampai dokter yang nyuruh berhenti. Kalau dokternya berhenti artinya apa? Sakitnya sudah kronis. Ya, mending apa?
Mending usulkan ke suami, anggaran untuk merokok ditambahkan untuk belanja. Tuh, kan enak. Yang biasa merokok pengeluarannya ada, kemudian apa? Pengeluarannya dialihkan anggaran, efisiensi untuk rokok dia tiadakan, ganti untuk tambah belanja. Insya Allah istri pada setuju. Setuju Bu? Setuju. Alhamdulillah. Nah, kembali kita ke sini. Dia rajin puasa, cuma puasa wajib saja. Wa hafizat farjaha, menjaga kehormatan dirinya saat suaminya tidak di rumah. Wa ata'at zaujaha, dan dia taat sama suaminya. Nah, ini paling tantangan terbesar seorang wanita bisa masuk ke dalam surga ini, taat sama suami. Kadang ketaatan itu butuh pengorbanan. Ya. Kadang ada suami yang jengkel, yang menjengkelkan, sampai-sampai istrinya menggerutu, gitu ya. Kami Pak Ustadz kalau ngaji nggak senang yang terlalu serius kaku. Wah, jadi yang santai saja Pak Ustadz ya, yang agak rileks gitu. Nah, saya pernah dipesan itu ngaji di Bintara seperti itu. Saya bilang, kapan ibu serius? Apa waktu marah-marah suami seriusnya? Nah, jangan sampai saat ngaji kita nggak serius, saat marah-marah suami lebih serius. Kasihan Bu suaminya, ya. Kan? Kasihan. Maka istri yang pengasih itu, dia kalau marah sama suami lihat kondisinya. Kapan dia? Kira-kira apa kesalahan suami? Apa baiknya sudahlah ridho saja ya Allah. Barangkali memang suami saya ini lagi sudah pensiun gitu ya Bu, sudah kurang penghasilan. Kadangkala mulai ada kejengkelan di sana, ya, menjengkelkan. Kadangkala diuji itu ibu-ibu, ya. Maka di sana langsung serahkan sama Allah, ya Allah. Jika memang suami hamba ini menguji hamba, maka hamba ridho ya Allah. Jadikan ini ladang pahala untuk hamba. Itu Bu, itu wanita yang soleha. Yang di sini wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannah. Maka nanti di yaumil kiamat yang sholat 5 waktunya terjaga, ibu-ibunya, yang kemudian sholatnya terjaga, puasanya kemudian, wah sudah habis waktu kita Bu, sampai jam 11.15 insyaallah. Baik, sedikit lagi. Yang kemudian dia puasanya bisa bagus, menjaga kehormatannya bagus, taat sama suami bagus, maka kata Allah Subhanahu wa taala, udkhulil jannah, silahkan masuk surga. Min ayyi abwabil jannah syi'ti, dari surga pintu mana saja yang kalian inginkan. Pintu surga ada berapa Bu? 8 atau 7? 8. Silahkan pilih. Yang mau masuk dari, orang biasa jihad masuk dari babul jihad. Kita masuk dari baitul jihad, ya, babul jihad. Ada yang babul sholat, ada yang babul royan, ya. Maka ibu-ibu seperti ini, profil yang seperti ini, yang bisa mengangkat, ya, bisa mendidik, menyiapkan kader pemimpin umat. Wanita soleha, dalilnya Quran surah An-Nisa ayat 34. Muslimahnya bermartabat karena mampu menjaga kehormatan dirinya. Kemudian dia muslimah tangguh. Kenapa tangguh? Karena mengandung 9 bulan tidak mudah Bu. Bapak-bapak kalau disuruh mengandung nggak bisa, ya. Melahirkan apalagi nggak bisa. Menyusui juga nggak mampu. Jadi cuma ibu-ibu yang kuat. Makanya dalam Quran surah Luqman ayat 14, ya, wahnan ala wahnin wa fisaluhu. Ya, di sana memang ada perempuan, ibu-ibu itu hamil dalam keadaan berat, luar biasa perjuangannya. Maka tangguh ibu-ibu itu. Ya, Al-Baqarah 233 bahkan sampai menyusui, ya, selama 2 tahun ada diatur dalam Islam. Maka dari sini kemudian apa? Ibu melahirkan pejuang Islam. Maka kalau ibu lahir anaknya, maka tekadkan ini harus jadi pejuang Islam. Karena seorang ibu yang mampu menyiapkan kader pemimpin umat adalah yang melahirkan pejuang Islam. Isyaratnya nanti kalau ngaji pejuang Islam ini butuh 1 sesi Bu. Bagaimana sih pejuang-pejuang Islam itu? Kalau kita kaji misalkan di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa yatillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Generasi yang pejuang Islam itu yang dicintai oleh Allah.
Pembebas Al-Maqdis, pembebas Baitul Maqdis, pejuang Baitul Maqdis, mereka dicintai Allah dan mereka pun cinta sama Allah. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjuang di jalan Allah dengan hartanya, dengan pikirannya, dengan tenaganya, dengan jiwanya, bahkan dia korbankan di jalan Allah. Wa yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim, enggak takut dicela orang, enggak takut dibully orang karena membela perjuangan di jalan Allah. Ya. Itu generasi Al-Maidah 54. Kita nggak kupas di sini. Kemudian yang paling terkenal ada Al-Madrasatul Ula. Maka seorang ibu itu di rumah ketika anaknya tumbuh, ya mulai masuk usia 7 tahun, mulailah ajarkan sholat. Usia 10 tahun, kemudian apa? Diperintahkan sholat. Nggak mau boleh dididik, dipukul sedikit. Ya. Artinya apa? Seorang ibu menjadi sekolah pertama buat anak-anaknya. Ajarkan adab, ajarkan ilmu agama, dekatkan. Maka porsinya apa? Seorang ibu itu menempati porsi 75%, ibu sekalian. Karena kata Nabi dalam satu hadis, ya, siapa orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Ada bertanya sahabat. Maka Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi wahai Rasulullah? Ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu. Ibunya ada berapa, Bu? 3 kali, bukan 3 orang ibu ya. Bapaknya berapa? 1, ayahmu. Jadi apa? Ibu menempati rasio 75%, 3:1 dengan perannya ayah. Maka wajar kalau ibu disayangi harus 3 kali lipat dari ayah. Saya sebagai ayah nggak berkeberatan, Bu. Demikian. Setuju, itu objektif dan adil. Kenapa? Karena ibu menempati porsi paling banyak mendidik anak. Kapan? Ketika ibunya di rumah. Kalau ibunya keluar rumah, anaknya nggak dididik, ibunya nongkrong-nongkrong, ibu-ibu sosialita, anaknya kemudian dititipkan ke pembantu, babysitter dan sebagainya, ini nggak masuk ibu-ibu yang ini, ya, yang nggak akan melahirkan kader pemimpin umat itu, ya, apalagi cuma, ya, nongkrong-nongkrong urusan dunia, happy party, nauzubillah. Maka tugas pertama pendidikan kita, goal utamanya apa? Quran surah At-Tahrim ayat 6. Menyelamatkan anak-anaknya dari azab api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, para ayah, para suami, para istri, para ibu, orang-orang yang beriman kepada Allah, qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari azab api neraka. Ini goal besarnya pendidikan itu, Bu. Kalau cuma anak jadi orang, jadi pejabat korupsi, belum tentu sukses di hadapan Allah. Ya, maka ini standar sukses itu dalam Islam. Kadar pemimpin umat disiapkan mulai sini. Ya, mulai di sini. Selamatkan. Ku anfusakum, kata ku itu, pelihara itu ada 2 terjemahannya, tafsirnya. Oleh sahabat Ibnu Mas'ud dan sahabat Ali menyebutkan adibuhum wa alimuhum. Alimuhul hikmah wal kitab. Apa itu? Ajarkan, didik dengan adab. Ya, masih kecil, adab itu 1 disiplin, 2 bisa membedakan yang benar, 3 bisa menjalankan yang benar. Itu adab. Kemudian wa alimuhum, ajarkan ilmu. Apa? Ilmu agama, dekatkan. Karena kebaikan itu terletak dalam ilmu agama. Hadis Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min Mukhtasar min Umur Rasulullah SAW fi ayami wa sunnanihi Sahih Al-Bukhari, disebutkan lengkap dengan sanadnya, ya, dari Sa'id bin Ufair. Bukhari dapatkan dari Sa'id bin Ufair, Sa'id bin Ufair dari Ibnu Wahab, Ibnu Wahab dapat dari Imam Yunus dari Ibnu Syihab, Ibnu Syihab dari Humaydi bin Abdurrahman, Ibnu bin Abdurrahman dapat dari Muawiyah. Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang diingini jadi orang baik, menjadi kader pemimpin umat yang baik itu, maka yufaqihu fiddin. Syaratnya harus paham ilmu agama. Terakhir, ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka intisari peran bunda dalam timbangan syariat harus didudukkan tepat. Rasionya 75%, maka ibu-ibu ambil tanggung jawab 75% untuk mendidik anak. 25% ayah. Kalau ayah tidak menjalankan 25%, fatherless. Ini yang banyak hari ini, seorang ayah jauh dari anaknya, seorang ayah tidak hadir dalam pendidikan anaknya, berdosa ayahnya.
Karena hukum mendidik anak fardu ain, tidak bisa diwakilkan. Ibu wajib mendidik anak, ayah wajib mendidik anak. Ya, maka kalau ada orang, saya sekolahkan anak saya, Ustaz, saya titipkan di pesantren kalau dia nakal. Ini ayah yang seperti ini, ayah yang lari dari tanggung jawabnya. Kenapa? Pendidikan bukan tanggung jawab pesantren. Pendidikan anak-anak kita bukan tanggung jawab pihak sekolah. Mereka hanya partner saja untuk kolaborasi. Tapi kewajiban yang dimintai oleh Allah pertanggungjawaban adalah kita sebagai orang tua. Maka rumus pendidikan, ajarkan adab, ilmu, dan hikmah. Berkaitan dengan hikmah ini, kalau ngaji saya di mana-mana kaji hikam itu, hikmah itu penting. Hikmah itu pemahaman yang mendalam yang membuat orang bisa bersikap secara proporsional dalam segala halnya. Kemudian menekankan aspek pendidikan sholat 5 waktu. Maka orang tua harus perhatikan betul, Bu. Sholat 5 waktu untuk menjadi pemimpin umat harus dimulai dari sholat. Ya. Maka kalau ada anak-anak kita yang mulai meremehkan sholat, mulai menunda-nunda waktu sholat, maka ingatkan. Ya, karena di dalam Al-Quran, kalau kita nanti ngaji, ya ada di dalam Quran surah Maryam misalkan, di ayat 59, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayyan. Kemudian datanglah generasi anak-anak yang mereka pengganti, ya, pengganti generasi yang kemudian mengabaikan sholat, yang kemudian mereka mengabaikan sholat, sholatnya nggak jelas, sholatnya tidak khusyuk. Maka yang seperti itu, ya, mereka kelak memperturutkan hawa nafsunya, hidupnya tanpa tentu arah, hidupnya nggak punya arah karena mengikuti hawa nafsunya, ibu-ibu sekalian. Perzinahan di mana-mana hari ini pemuda, kemudian banyak judi online di mana-mana, banyak prostitusi online pemuda-pemuda karena orang tuanya tidak memperhatikan sholat anak-anaknya. Akhirnya anak-anaknya nggak takut sama Allah, memperturutkan hawa nafsunya. Wa amman tagha wa atharul hayatad dunya, karena hidupnya cuma melulu tentang dunia, nggak ngerti, nggak kenal Allah, nggak ngerti akhirat. Ya, maka kemudian apa? Fa innal jahima hiyal ma'wa, mereka nanti akan masuk ke dalam jahim. Tapi ada orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Orang yang takut kepada Allah kemudian dia sholat dengan khusyuk, keluarganya diperintahkan dia sholat, menjaga sholatnya dengan khusyuk, maka kemudian mereka wa nahan nafsa 'anil hawa, mampu menjaga hawa nafsunya. Jadi pemimpin umat, pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang benar. Ini goal pendidikan. Maka rumusnya dijaga, mindset mendidik itu dari amal soleh kita. Jadi mendidik anak itu amal soleh, Bu, ibadah kepada Allah. Niatkan karena Allah, tunaikan amanah karena Allah titipkan kepada kita. Dan aset paling berbahagia, paling berharga adalah keluarga. Investasi jangka pendek, jangka panjang. Jadi mendidik anak dengan mengeluarkan biaya segala macamnya, anggap saja investasi untuk akhirat. Goalnya apa? Jadi anak soleh. Jadi anak soleh, standarnya ada Al-Imran ayat 114 nanti. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa yusari'una wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat ulaika minas salihin. Orang-orang yang soleh itu, kata Allah dalam Al-Quran ayat Al-Imran ayat 114, adalah mereka beriman kepada Allah, beriman kepada akhirat, cita-citanya pengen masuk surga, kemudian mereka beramar ma'ruf nahi munkar, mereka bergegas di dalam kebaikan. Ya. Kemudian punya karakter moral bagus, jujur, ya, amanah, dan karakter kinerjanya juga oke, giat, profesional, ya, kompeten. Kalau jadi pemimpin umat, ini terakhir ini, kompeten. Seorang pemimpin umat, pemimpin yang umat itu yang benar dilahirkan dari seorang pejuang akan menjadi pejuang-pejuang kebaikan itu, dia harus kompeten, artinya punya basic ilmu, dipercaya oleh orang karena ada kemampuanmu. Ibu minjemkan anak naik motor, kalau anaknya nggak ahli, nggak bisa naik motor, mana percaya ibu? Kenapa ibu percaya melepaskan kunci kepada anak-anak ibu yang sudah memang layak bisa naik kendaraan mobil atau motor? Karena ibu yakin dia sudah mampu, kompeten.
Yang kedua, berintegritas, kesesuaian antara ucapannya dengan perbuatannya. Jangan sampai seorang pemimpin, Pak, apakah kemudian masyarakat Indonesia sudah sejahtera? Sudah, tapi belum. Nah, yang seperti ini nggak punya integritas. Ini bukan pemimpin umat. Ini produk gagal dari pendidikan ibunya. Ya, produk gagal. Maka berintegritas itu dominan sifat takwanya. Inilah yang diisyaratkan dalam Quran surah Al-Furqan ayat 74. Doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Demikian yang bisa kita sampaikan ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 11:17. Maaf Bunda, lewat 2 menit. Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nanti saya share ininya, PDF-nya, filenya. Semoga bisa dimurojaah di rumah. Apabila ada salah, saya mohon maaf, salah kata, menyinggung perasaan, mudah-mudahan Bunda semua mau memaafkan. Dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kalau ada yang mau bertanya, kita buka sesi tanya jawab, mungkin masih ada waktu tersisa. Kami persilahkan. Barakallahu fikunna. Silakan. Mungkin ada dari ibu-ibu yang ingin bertanya kepada Ustaz. Kami persilahkan. Silakan Ibu, silakan. Bagaimana cara kita membantu anak untuk membangun kepercayaan dirinya? Karena menurut saya untuk menjadi pemimpin rumah ini diperlukan kepercayaan diri dan kemandirian yang baik. Ininya sudah game over ya Bu ya? Atau memang di bawah? Oh ini ya. Kayaknya sudah habis baterainya. Bagaimana cara orang tua, ya terutama para ibu untuk membangun kepercayaan diri anak, ya. Kemudian sehingga punya kemandirian, begitu. Maka yang pertama Bu, tanamkan ke anak ibu, sampaikan. Karena ibu 75% ini rasio mendidik anak, interaksi dengan anak di rumah. Maka yang pertama kali ibu tanamkan adalah iman. Iman itu apa Pak Ustadz? Iman itu membangun karakter dan mentalnya. Wahai anakku, Anda ini hambanya Allah yang beriman. Maka kita hidup ini punya Allah. Itu yang pertama. Maka fenomena bullying itu, kalau di kalangan orang beriman itu nggak berlaku itu. Bullying itu fenomena yang mentalnya bermasalah itu biasa lemah karena imannya lemah. Maka faktor yang paling dominan membentuk mental itu apa? Iman. Maka ditanamkan iman. Kita punya Allah yang maha kuat. Kita punya Allah yang maha kaya. Kenapa harus takut hidup ini? Kadang-kala kan yang membuat orang itu mentalnya lemah, khawatir tentang masa depan. Besok ini bagaimana nasib anak-anak saya? Saya sekolahkan aja lah anak saya yang tinggi, ya, supaya nanti dia bisa cari kerja. Tenang saja Bu. Ibu wafat pun Allah masih urus anak ibu. Karena rezeki sudah dalam jaminan Allah. Anak saya kecil-kecil, kalau saya mati saya nggak khawatir. Yang saya khawatirkan kalau saya masih hidup, saya tidak bisa mendidik anak-anak saya. Jadi sudah, kita mati, ibu mati, saya mati, tinggal soal waktu aja Bu. Ya. Maka bangunkan apa? Bangun koneksinya dengan Allah. Itulah iman. Maka pertama kali seorang ibu tanamkan ke anak-anaknya, nah, kita ini hambanya Allah. Kita hidup punya Allah. Maka gantungkan semuanya kepada Allah. Itulah tauhid Bu. Makanya penting benar di mana-mana tauhid. Garansi tauhid itu penting sekali sepanjang hidup, itu harus dipegang, itu kuat. Karena banyak hari ini orang Islam itu yang tauhidnya goyang. Datang tawaran 100 juta murtad ya sebulan mau. Masa ada Pak Ustaz? Ada. Dikasih sarimi sama sembako aja bisa murtad Bu.
lemah akidah. Wah, Baitul Jihad nggak mempan, Ustaz. Jangankan 100 juta, 500 juta kalau ada tawaran juga kami nggak mau murtad, Ustaz. Karena suaminya punya tabungan 1M. Tapi kalau datang tawaran ibu-ibu Baitul Jihad, mau nggak murtad, sebulan saja dikasih per orang 100 miliar. Wah, ini kalau iman nggak kuat goyang kita, murtad kita. Berpotensi maksudnya. Mudah-mudahan Allah jaga. Kenapa tauhidnya kuat? Maka bangun dari kecil anak-anak kita itu apa? Untuk bangun karakter moral dan karakter kinerjanya, tanamkan iman. Satu ayat di dalam Al-Quran sebagai penutup jawaban ya Bu Cie. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Jangan merasa inferior, jangan merasa kerdil, sama-sama manusia, Bu. Ya, kita mau ketemu pejabat hebat sama-sama, kita juga nggak bisa nahan apa? Nahan kuasanya Allah. Kalau Allah cabut, presiden mati juga hari ini. Wapresnya apa lagi? Sama kita juga. Ya kan? Jadi biasa aja, sama-sama manusia. Di hadapan Allah juga belum tahu kita siapa yang terbaik. Kita hanya ingin berupaya untuk lebih baik saja. Maka mental ini apa? Jangan inferior. Ya. Kita nggak boleh, orang beriman itu harus tangguh. Maka ibu-ibu yang tangguh ketika dalam perjuangannya hamilnya berat sampai bergang nyawa saat kemudian mulai keluar anaknya lahir itu dari rahimnya, kemudian dia susui dengan berat, itu ada ketangguhan. Nah, ketangguhan itu harus ditanamkan ke anaknya. Wahai anakku, kita punya Allah yang maha hebat, nggak perlu Anda khawatir, nggak perlu berimperial, nggak perlu bersedih. Kalau kita beriman, kata Allah, kita ini tinggi. Wa antum a'launa, kita tinggi derajatnya, spesial derajatnya di sisi Allah kalau punya iman. Jadi sederhana. Ya. Jadi bangun kepercayaan diri itu lewat apa? Lewat iman dulu, Bu. Ini kuat nanti pondasinya. Maka nanti ketika dia menghadapi situasi sulit di masa depan, dia santai aja. Lapangan kerja 19.000 nggak kunjung hadir misalkan, oh santai aja, saya punya Allah, yang penting saya mau berkarya. Jadi tidak menggantungkan kepada makhluk, hidupnya gantung kepada Allah. Itulah yang kuat, Bu. Jadi bagaimana kita bisa menanamkan iman sejak kecil ke anak-anak kita, maka disitulah kita menanamkan kepercayaan diri mental anak-anak kita sehingga ke depan mandiri. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana Pak Ustadz menanamkan iman ini? Nah, itu ada rumusnya. Ya, jadi ngajinya nggak sekedar teori. Para sahabat dulu nggak ngaji teori. Ngaji teori tauhid, misalkan sebagian hari ini orang ngaji tauhid yang satu sibuk tauhid terbagi 3, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, al-masifat. Yang satu lagi madzhabnya enggak, sifat 20, ribut. Tapi tidak menambah keyakinan kepada Allah. Ini masalah. Maka ngaji tauhid yang benar itu adalah yang paling praktis dalam hidup. Dalam hidup yang paling praktis bisa langsung diamalkan. Contoh, suatu ketika Rasulullah memangkul Jabir bin Abdillah, waktu itu masih kecil. Maka kata Rasul apa? Wahai Jabir, kamu lihat itu bulan purnama. Nanti kelak kita di yaumil kiamah akan memandang wajah Allah sebagaimana kita melihat bulan purnama. Itu tauhid. Langsung dilihat sama Jabir, oh begitu ya. Melihatnya itu indah, enak. Itu ajaran tauhid praktis. Jadi begitulah kita nanamkan anak kita, dimulai dari sholat tadi, Bu. Maka benar-benar sholat itu dijaga, karena itu kunci pertama iman yang harus ditanamkan. Anak kita harus dikenalkan Allah lewat sholat. Maka ibu-ibu jangan sampai ada yang anaknya lalai, apalagi meremehkan sholat. Na'udzubillah. Barakallahu fikum.